What is the true religion of Prophet Adam and the prophets after him, and how do they worship their God? Apa nama agama, bagaimana syariatnya, dan bagaimana cara beribadah Nabi Adam hingga nabi-nabi setelahnya? Pertanyaan itu sering muncul di dalam pikiran banyak orang, hingga menimbulkan kebingungan. Tidak hanya bagi agama non-Islam, bahkan masih banyak orang yang memeluk Islam masih belum memahami sejarah ini. Berikut sejarah dan penjelasan rincinya. Apa agama Nabi Adam hingga nabi setelahnya, dan bagaimana syariat para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus. Kami tidak menuntut apapun dari penonton dan pendengar. Kami hanya ingin Anda menyimak hingga video ini selesai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebab ada banyak pelajaran, hikmah dan intisari dari urutan syariat para nabi terdahulu sebelum pada akhirnya diutusnya nabi terakhir. Status Adam turun ke bumi sebagai khalifah bukan makhluk yang terbuang. Ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, peristiwa itu sering disalahpahami, seolah-olah Adam dihukum dan dibuang dari surga ke bumi. Padahal Al-Quran tidak pernah menyebut turunnya Adam sebagai pembuangan, melainkan sebagai peralihan tugas dan fase kehidupan di bumi untuk menjalani ketentuan Allah yang sudah disiapkan jauh sebelum manusia diciptakan. Allah berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal di bumi serta kesenangan sampai waktu tertentu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Kata tempat tinggal atau mustaqor dalam ayat ini menunjukkan bahwa bumi memang disiapkan sebagai medan kehidupan manusia. Artinya, Adam turun bukan karena kegagalan penciptaan, melainkan karena misi kekhalifahan segera dimulai. Jauh sebelum Adam diciptakan, Allah telah menyampaikan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Maka, turunnya Adam ke bumi adalah realisasi rencana ilahi, bukan kecelakaan skenario. Bagaimana kondisi bumi saat Adam pertama kali diturunkan? Adam turun di bumi dalam keadaan hanya ada daratan dan laut, tanpa peradaban, tanpa negara, tanpa sistem ekonomi yang kompleks. Kebutuhan manusia saat itu belum berlapis-lapis, belum rumit persoalannya. Karena itu syariat yang diturunkan pun sangat sederhana dan mendasar, sesuai dengan kondisi dan kapasitas manusia pada masa tersebut. Ini adalah ilmu hikmah dan prinsip besar dalam agama. Syariat selalu turun sesuai dengan kondisi zaman dan kemampuan manusia pada masa tersebut. Dan syariat itu diturunkan untuk menjadi pondasi kestabilan bagi manusia pada zamannya. Lantas, mengapa semua bertahap dan berproses? Sebab Allah sendiri yang berkehendak segala sesuatu itu harus melalui tahapan dan proses. Sebab Allah sendiri yang menghendaki semua proses itu menjadi hikmah dan menjadi ilmu pengetahuan bagi manusia yang dapat dicerna oleh logika manusia. Allah sendiri menciptakan ruang dan waktu, menciptakan sebab akibat, menciptakan koda dan kodar, hingga menciptakan ilmu itu sendiri. Dan semua itu dikehendaki Allah sesuai dengan sunatullah, sebab Allah tidak pernah membebani makhluk dengan sesuatu yang belum mampu ia tanggung. Maka semua terjadi sesuai dengan tahapan yang harus dilalui manusia agar menjadi hikmah dan menjadi ilmu pengetahuan bagi manusia. Syariat Nabi Adam sebagai fondasi, bukan bentuk akhir. Syariat Nabi Adam alaihi salam bukanlah kumpulan hukum ritual yang rinci, melainkan pondasi kehidupan manusia. Ia adalah akar, bukan cabang, dasar, bukan bangunan sempurna. 1. Tauhid mutlak. Inti utama syariat Adam adalah tauhid yang sangat murni. Tauhid Adam adalah tauhid fitrah, murni. Tauhid yang langsung mengenal Allah, karena Adam adalah manusia pertama yang pernah berinteraksi langsung dengan Allah saat di surga. Adam tidak membutuhkan konsep teologis yang rumit. Ia mengenal Allah sebagai pencipta, pemberi hidup, pengampun, pemelihara. Inilah tauhid yang paling jujur dan paling murni, sebab Adam manusia pertama yang langsung mengenal Tuhannya. Larangan syirik.
Karena tauhid adalah fondasi, maka larangan terbesarnya adalah syirik. Saat masa Nabi Adam, syirik belum ada. Syirik pada masa Adam lebih bersifat penyimpangan hati, mendahulukan hawa nafsu di atas perintah Allah, menolak kebenaran yang telah diketahui, iri, dengki, dan sombong, seperti yang kemudian terjadi pada Kabil. Hukum dasar keluarga. Karena manusia masih sedikit, maka syariat Adam sangat berfokus pada pernikahan, keturunan, tanggung jawab orang tua, hubungan antar saudara. Keluarga adalah institusi pertama manusia, bahkan sebelum masyarakat dan negara. Disinilah muncul ujian besar umat manusia pertama, yaitu pembunuhan Habil oleh Kabil, yang menunjukkan bahwa sejak awal manusia sudah diberi petunjuk, namun tetap memiliki potensi menyimpang. Etika hidup dasar. Syariat Adam menanamkan nilai-nilai inti, kejujuran, amanah, menjaga nyawa, keadilan dasar. Belum ada hukum hudud, belum ada peradilan formal, tetapi nilai-nilai moral sudah ditanamkan sebagai fitrah. Inilah benih dari seluruh sistem hukum yang kelak berkembang pada nabi-nabi berikutnya. Tidak ada dalil Adam membawa syariat ritual lengkap. Tidak ada satupun dalil sahih yang menyatakan bahwa Nabi Adam melaksanakan sholat 5 waktu seperti umat Nabi Muhammad SAW, berpuasa Ramadan dengan nisab tertentu, atau membayar zakat dengan nisab tertentu. Karena ibadah ritual adalah bentuk, sedangkan Adam ada pada fase akar ibadah. Bagaimana cara Nabi Adam beribadah? Pertanyaan ini penting, namun harus dijawab dengan kehati-hatian agar akal tidak melampaui wilayah wahyu. 1. Doa langsung kepada Allah. Ibadah Adam bersifat langsung tanpa perantara. Al-Quran mengabadikan doa Adam. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Doa ini menunjukkan kesadaran dosa, kerendahan hati, pengakuan ketergantungan mutlak kepada Allah. Inilah inti ibadah. 2. Zikir dan tasbih. Adam mengenal Allah melalui pengingatan terus-menerus, bukan melalui ritual yang baku. Zikir Adam bukan lafaz yang terstruktur seperti wirid tarikat, melainkan kesadaran batin, ingatan terus kepada Sang Pencipta, hidup dalam pengawasan Allah. 3. Sujud sebagai ketundukan. Sujud adalah bentuk ibadah paling tua. Bahkan sebelum Adam sujud kepada Allah, para malaikat diperintahkan sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan bukan ibadah. Maka sujud Adam kepada Allah adalah pengakuan kehambaan, ketundukan total, bahasa tubuh dari tauhid. 4. Mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Ibadah Adam tidak berhenti pada dirinya, tetapi diteruskan melalui pendidikan tauhid. Inilah ibadah paling strategis. Menanamkan tauhid pada generasi berikutnya, mengajarkan benar dan salah, menjadi teladan hidup. Adam dan hakikat ibadah. Ibadah Nabi Adam bukanlah ibadah bentuk, melainkan ibadah hakikat. Ia mengajarkan bahwa ibadah bukan pertama-tama tentang gerakan, bukan tentang jumlah, bukan tentang sistem, tetapi tentang kesadaran hamba terhadap Tuhannya. Syariat Adam adalah akar dari seluruh agama. Syariat Nabi Muhammad SAW adalah kesempurnaan dari akar itu. Maka siapapun yang beribadah tanpa tauhid dan keikhlasan sejatinya belum sampai ke hakikat ibadah Adam. Dan siapapun yang memahami hakikat Adam akan lebih mudah memahami mengapa syariat berkembang tanpa pernah berubah dalam inti tauhidnya. Sebelum beralih ke syariat dan cara beribadah para nabi-nabi berikutnya, mulai dari Nabi Adam ke Nabi Idris hingga ke nabi-nabi setelahnya, perlu difahami. Syariat diturunkan secara bertahap. Walau syariat selalu bertambah, namun tauhid tidak pernah berubah. Dengan cara manusia bersujud dengan penciptanya. Sebelum masuk kepada syariat para nabi-nabi berikutnya, satu prinsip besar harus difahami dengan jernih, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami agama. Syariat tidak pernah turun sekaligus dan tidak pernah langsung sempurna dalam satu zaman. Allah menurunkan syariat secara bertahap, sesuai dengan kondisi manusia pada masanya, yaitu menyesuaikan tingkat kecerdasan dan kesadaran manusia, kompleksitas sosial kehidupan, jumlah populasi manusia, dan tingkat kerusakan dan penyimpangan manusia yang terjadi.
Manusia dididik Allah seperti anak yang terus bertumbuh, bukan seperti makhluk yang langsung dipaksa memikul beban berat. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, yaitu tauhid mengesahkan Allah, bersujud, lalu berdoa dengan menengadahkan kedua tangan ke atas dan terbuka. Sepanjang sejarah penciptaan makhluk, mulai dari malaikat, iblis, jin hingga manusia, tauhid dan bersujud tidak pernah berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Namun yang berkembang hanyalah tata cara, bentuk syariat dan hukum, aturan, dan sistem kehidupan manusia yang terus berkembang. Sujud sebagai ibadah universal para nabi, dari Adam hingga Ibrahim. Walaupun syariat para nabi berbeda-beda dalam rincian hukum dan ritual, ada satu bentuk ibadah yang tidak pernah berubah sejak manusia pertama, yaitu sujud kepada Allah sebagai ketundukan mutlak. Sujud bukan sekedar gerakan tubuh, tetapi bahasa kehambaan paling tua, ekspresi ketundukan paling jujur, hubungan paling langsung antara makhluk dan penciptanya. Sebelum manusia mengenal doa panjang, hukum tertulis, atau ritual yang kompleks, manusia sudah mengenal sujud. Karena itu, semua nabi sejak Adam hingga Ibrahim menyembah Allah dengan cara bersujud, meskipun tata cara dan syariatnya belum lengkap seperti halnya cara sholat umat Nabi Muhammad SAW. Berikut penjelasan peralihan syariat dan cara beribadah dari Nabi Adam ke Nabi Idris. 1. Syariat yang bertambah dari Nabi Adam ke Nabi Idris. Dari hubungan keluarga ke komunitas sosial. Kondisi manusia pasca Nabi Adam. Setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, jumlah manusia terus bertambah. Mereka tidak lagi hidup dalam satu keluarga besar. Mulai terbentuk kelompok-kelompok, interaksi sosial semakin rumit, konflik antar manusia mulai sering terjadi. Manusia mulai membentuk komunitas, bukan sekedar keluarga. Pada fase inilah, Allah mengutus Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam, Nabi ilmu dan awal peradaban. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi." Quran Surat Maryam ayat 56. Posisi Nabi Idris dalam sejarah. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris hidup setelah Nabi Adam, tinggal di wilayah yang kelak dikenal sebagai Mesopotamia. Hidup pada masa awal manusia mulai menetap. Ia dikenal sebagai manusia pertama yang menulis dengan pena, manusia pertama yang menjahit pakaian, pengajar ilmu hitung dan pengukuran. Ini menandai lonjakan peradaban manusia dari hidup alami menuju hidup teratur. Syariat Nabi Idris mulai menunjukkan struktur, meskipun masih sederhana. Ciri utamanya, tauhid tetap sebagai pusat, mulai ada aturan hidup bersama, penekanan pada ilmu, keteraturan, dan disiplin. Ibadah tidak lagi hanya bersifat pribadi, tetapi mulai mengatur waktu, mengatur perilaku sosial, membentuk disiplin hidup. Disinilah syariat mulai berfungsi sebagai penjaga keteraturan masyarakat, bukan hanya tuntunan individu. Mengapa syariat bertambah di zaman Idris? Karena manusia mulai lupa kepada Allah. Kesenjangan dan ketimpangan mulai muncul. Ilmu berkembang tetapi akhlak belum tentu mengikuti. Syariat hadir untuk menyeimbangkan kemajuan dengan moral. Dari Nabi Idris ke Nabi Nuh, dari penyimpangan ke peringatan besar. Kondisi manusia menjelang Nabi Nuh. Jumlah manusia semakin banyak, tetapi tauhid mulai tercemar. Orang-orang salih mulai diagungkan, simbol mulai disakralkan. Al-Quran mengabadikan nama berhala pertama, dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan Wad, Suwa, Ya'uth, Ya'uk, dan Nasr." Quran Surat Nuh ayat 23. Nama-nama ini awalnya adalah orang-orang saleh, bukan berhala. Namun penghormatan berubah menjadi penyembahan. Inilah awal syirik sistemik dalam sejarah manusia. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Tauhid di tengah kerusakan akidah. Nabi Nuh diutus bukan karena manusia tidak tahu kebenaran, tetapi karena mereka mengetahui kebenaran, namun menolaknya secara sadar. Nabi Nuh berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Artinya, 950 tahun dakwah Tauhid. Syariat Nabi Nuh, Tauhid tegas dan peringatan keras. Fokus syariat Nabi Nuh adalah pembersihan total dari syirik, pemutusan kultus manusia, peringatan tentang konsekuensi kolektif. Belum banyak hukum ritual, tetapi hukuman Allah mulai bersifat kolektif. Bencana besar menjadi pelajaran sejarah. Banjir besar bukan sekedar azab, melainkan riset peradaban manusia. Mengapa syariat di zaman Nuh lebih tegas? Karena
Penyimpangan sudah sistemik. Nasihat lembut tidak lagi mempan. Pembangkangan terjadi secara massal. Syariat berfungsi sebagai pembatas keras agar manusia tidak hancur total. Dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, dari umat ke peradaban global. Setelah banjir besar, manusia memulai ulang. Populasi bertambah cepat. Kerajaan dan kekuasaan muncul. Penyembahan berhala berkembang luas. Inilah masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak tauhid dan syariat rasional. Allah berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Kondisi zaman Ibrahim. Manusia telah mengenal sosial bernegara. Berdirinya kerajaan di masa Raja Namrud. Terbentuknya sistem ekonomi. Penyimpangan penyembahan kosmik. Bintang, bulan, matahari. Syirik tidak lagi sederhana, tetapi menjadi sistem kepercayaan masyarakat luas. Ideologi kekuasaan. Syariat Nabi Ibrahim lebih kompleks dari nabi sebelumnya. Tauhid dan syariat awal yang lebih lengkap. 1. Tauhid melalui akal sehat yang mengesahkan Allah. Cara Ibrahim berdialog dan meluruskan penyimpangan. Dengan kaumnya, dengan raja, dengan tradisi. Ia menggunakan logika sederhana, bukan filsafat rumit. 2. Syariat dengan ritual simbolik, mulai diturunkan. Dengan cara, penyembelihan atau kurban. Ka'bah sebagai pusat tauhid dan peradaban manusia. Haji dalam bentuk awal. Khitan sebagai tanda perjanjian ketaatan manusia pada penciptanya. Ini menunjukkan bahwa syariat mulai memiliki simbol dan ritual karena peradaban manusia sudah mampu memahaminya, yang merujuk pada semua hanya demi ketaatan pada Allah. Lantas mengapa syariat di zaman Nabi Ibrahim lebih lengkap daripada nabi sebelumnya? Karena manusia sudah mengenal bernegara. Masyarakat semakin kompleks dan berwarna. Akal dan peradaban manusia semakin berkembang. Penyimpangan yang semula sederhana juga semakin berkembang dan lebih canggih dari periode nabi sebelumnya. Turunnya syariat pada masa Nabi Ibrahim menjawab tantangan zaman, mengikat umat lintas generasi dan negara, menjadi identitas tauhid yang murni. Kesimpulan besar, mengapa syariat dari nabi ke nabi semakin kompleks? Syariat semakin kompleks karena kehidupan manusia semakin kompleks, masalah hidup semakin banyak, penyimpangan semakin cerdas, bentuk kerusakan moral semakin meluas, peradaban semakin maju dan terus berkembang. Allah mendidik manusia secara bertahap, namun satu hal tidak pernah berubah. Tauhid dan sujud adalah inti seluruh syariat. Zaman Nabi Adam menjadi akar pondasi tauhid yang paling murni, sebab Adam adalah manusia pertama yang pernah berinteraksi langsung pada penciptanya. Zaman Nabi Idris menumbuhkan keteraturan yang lebih luas untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Nabi Nuh membersihkan penyimpangan yang sudah mulai meluas dan rusak. Nabi Ibrahim membangun dan melengkapi fondasi peradaban cara bertauhid dari nabi sebelumnya. Dan puncaknya kelak akan disempurnakan pada Nabi Muhammad SAW. Sebab, zaman Nabi Muhammad adalah masa akhir zaman yang paling kompleks, paling cerdas, dan paling berwarna. Maka penyempurnaan tauhid yang diimbangi dengan penyempurnaan syariat menyesuaikan zaman itu hingga akhir zaman. Dan kesimpulannya, diturunkannya Nabi Muhammad bukan mengubah atau menghapus akar para nabi sebelumnya, tetapi menyempurnakan bangunan hingga melengkapi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat modern. Mulai dari hal terkecil, tingkat hubungan keluarga, hingga tingkat negara, hingga seluruh dunia dan alam semesta, dan mencangkup hubungan dengan Sang Pencipta. Wallahu a'lam bishawab.